Pengelola Stadion Gelora Bung Karno akhirnya buka suara, perkiraan rumput bisa pulih kembali setelah dibuat konser NCT Dream. Alasan Shin Tae-yong, laga melawan Irak dihelat sore hari. Tak dipanggil Shin Tae-yong, Elkan Bagot sambangi Jordi Amat. Bukti anggaran timnas Indonesia paling minim di Asia. Ini alasan timnas Indonesia ajak Tanzania untuk uji tanding. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan Shin Tae-yong minta Timnas Indonesia versus Irak digelar sore. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak pada 6 Juni 2024 akan digelar sore hari dengan kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini diambil atas permintaan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Iya benar, untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya dimajukan ke pukul 16 WIB, kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sebenarnya tidak ada alasan pasti. Hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong, tambahnya. Namun, untuk pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024, kick-off tetap dijadwalkan malam hari, yaitu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jika kita mencoba menebak alasan Shin Tae-yong menginginkan kick-off sore hari, kemungkinan besar karena kepadatan penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang bisa membuat udara semakin panas. Pada pertandingan sebelumnya melawan Vietnam di SUGBK pada Maret 2024, pemain debutan Nathan Choeaon mengalami kesulitan bernapas dan kepanasan, sehingga hanya bisa bermain satu babak sebelum digantikan oleh Pratama Arhan. Nathan menceritakan, kandungan oksigen di udara sangat rendah. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Lapangannya tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain. Sulit untuk bermain sepak bola. Rekan setimnya, Tom Haye, yang berada di tribun penonton, juga merasakan hal yang sama. Saya hanya kesulitan bernapas di tribun. Anda mendapat banyak tekanan dari panas itu. Saya ingin tetap berada di tribun selama mungkin, tapi pada titik tertentu kami masuk ke ruangan ber-AC karena di tribun penonton tidak tertahankan. Meskipun begitu, alasan pasti Shin Tae-yong menginginkan kick-off sore hari untuk laga melawan Irak masih belum diketahui. Pada pertandingan melawan Filipina, Shin Tae-yong tetap membiarkan laga digelar pada pukul 19.30 WIB di SUGBK. Tak dipanggil Shin Tae-yong, Elkan Bagot sambangi Jordi Amat. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, memberikan pujian kepada rekan setimnya, Jordi Amat, yang sukses mencetak gol untuk Johor Darul Takzim dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024. Elkan Bagot menyampaikan pujiannya melalui komentar di akun media sosial Jordi Amat. Jordi sebelumnya mengunggah beberapa foto aksi-aksinya saat pertandingan tersebut. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Ibrahim pada Sabtu, 18 Mei 2024, Jordi Amat mencetak gol ketiga JDT berkat assist dari Matthew Davis, membantu timnya meraih kemenangan 3-1 atas Negeri Sembilan pada pekan kedua Liga Super Malaysia 2024. Awal yang luar biasa untuk Liga, kemenangan pertama dan gol pertama. Hari yang bahagia. Terima kasih kepada semua penggemar atas dukungannya. Ayo terus maju, tulis Jordi Amat di akun media sosialnya. Unggahan Jordi ini mendapat banyak perhatian, terutama dari Elkan Bagot yang memberikan komentar, "Amigo," yang berarti teman dalam bahasa Indonesia. Komentar Elkan ini menjadi sorotan dan paling banyak mendapatkan respons dari netizen, dengan lebih dari 5.000 likes dan 900 balasan, sebagian besar memberikan dukungan kepada Elkan. Hal ini menarik perhatian karena Elkan Bagot, yang bermain untuk Ipswich Town, tidak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dari 22 pemain yang dipanggil, nama Elkan tidak termasuk, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Elkan merupakan salah satu pemain keturunan yang sudah lama bekerja bersama Shin Tae-yong di timnas Indonesia, sehingga ketidakhadirannya dalam daftar panggilan menjadi pembicaraan hangat. Bukti anggaran timnas Indonesia minim di Asia. Indonesia adalah salah satu negara dengan penggemar sepak bola terbesar di dunia. Tak heran jika berbagai prestasi ingin dicapai oleh timnas sepak bola Indonesia. Terbaru, di bawah pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan meraih posisi keempat di Piala Asia U23. Kini, target terdekat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, adalah tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi timnas Irak dan Filipina dalam upaya lolos ke babak berikutnya. Dulu, kita hanya bisa menyaksikan permainan timnas Indonesia dalam Piala AFF, kompetisi tingkat ASEAN. Namun kini, timnas Indonesia mulai menorehkan prestasi di tingkat Asia, dan bahkan bersiap bersaing di tingkat dunia. Namun, apakah anggaran sepak bola Indonesia sebanding dengan harapan para penggemarnya? Menurut laporan Antara pada Minggu, 19 Mei 2024, PSSI menetapkan anggaran sekitar 260 miliar rupiah untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Anggaran ini berasal dari hak siar, sponsor, penjualan tiket pertandingan timnas, bantuan pemerintah, dan sumber lainnya. Jika dibandingkan dengan negara lain, anggaran ini masih tergolong kecil. Organisasi sepak bola Jepang, misalnya, memiliki anggaran sebesar 3,37 triliun rupiah untuk mengelola timnas Jepang. Korea Selatan juga memiliki anggaran sebesar 1,85 triliun rupiah. Bahkan di level ASEAN, anggaran sepak bola Indonesia kalah dengan Thailand dan Singapura. Timnas Thailand memiliki anggaran sebesar 1 triliun rupiah. Dengan anggaran yang ada, PSSI harus bekerja keras untuk memenuhi harapan besar para penggemar sepak bola Indonesia dan mencapai prestasi yang diinginkan. Perkiraan rumput SUGBK bisa pulih setelah dibuat konser NCT Dream. Stadion utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta Pusat, dipilih sebagai lokasi pertandingan timnas Indonesia untuk dua laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Namun, jelang laga tersebut, SUGBK digunakan untuk konser musik. Pada Sabtu, 18 Mei 2024, SUGBK menjadi tempat pertunjukan boyband asal Korea Selatan, NCT Dream, yang diadakan kurang dari 3 pekan sebelum pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Kekhawatiran akan kerusakan rumput dan lapangan pun muncul. Namun, pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, PPKGBK, menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi. Kami sudah melakukan pemeliharaan kualitas rumput SUGBK untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia berstandar internasional sesuai ketetapan FIFA sejak April 2024, kata Humas PPKGBK, Dia Amelia. Pemeliharaan ini dilakukan bersama PSSI, dengan dukungan ahli rumput profesional dan akademisi. Dia Amelia menjelaskan bahwa pemeliharaan rumput dilakukan secara ilmiah dan diuji di area kawasan GBK untuk mendekati kondisi aktual di lapangan SUGBK. Uji coba ini bertujuan mengetahui risiko penutupan lapangan, masa pemeliharaan rumput, serta metode yang tepat untuk mengembalikan rumput ke kondisi ideal setelah kegiatan. Berdasarkan uji coba, kami menemukan bahwa kondisi terbaik rumput adalah saat ditutup selama maksimal 5 hari, ungkapnya. Dia Amelia juga menyebut bahwa PPKGBK dan promotor konser NCT Dream telah menyepakati ketentuan penutupan rumput lapangan sebelum konser digelar. Konser internasional NCT Dream pada 18 Mei 2024 dapat berlangsung di SUGBK dengan syarat penutupan rumput yang ketat, jelasnya. PPKGBK dan promotor menggunakan pelindung rumput berstandar tinggi, seperti yang digunakan di stadion-stadion besar dunia, seperti Stadion Wembley di London, Inggris.
Batas penutupan rumput diberikan selama maksimal 4 kali 24 jam, dan cover akan dibuka secara bertahap segera setelah konser selesai, tambahnya. Panggung utama dibangun di luar area lapangan sehingga tidak memberikan beban berlebihan pada rumput. Dengan demikian, PPK GBK yakin bahwa rumput SUGBK akan tetap dalam kondisi ideal untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia dan Tanzania. Timnas Indonesia dipastikan bakal melawan Tanzania di Stadion Madia pada Minggu, 2 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laga ini jadi persiapan skuad Garuda sebelum menghadapi dua laga terakhir di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, pun membeberkan alasan memilih Timnas Tanzania sebagai lawan skuad Garuda. Pria berkacamata itu mengatakan dalam memilih tim lawan tanding Timnas Indonesia tidak asal-asalan. Ada 3 opsi yang sempat mengemuka, termasuk Tanzania. Ya, kami sesuai permintaan Coach Shin sebelum tanggal 6 dan 11 Mei, itu ada uji coba. Akhirnya BTN carikan lawan tanding, ujar Sumarji dalam keterangannya, Jumat 17 Mei 2024. Sebenarnya ada 3, yakni New Zealand, India, Tanzania, tutur Sumarji. Kini, menarik menilik lebih jauh soal Timnas Tanzania. Salah satunya soal ranking FIFA dari tim yang berasal dari benua Afrika itu. Ternyata, Timnas Tanzania menduduki peringkat lebih unggul dari Timnas Indonesia di ranking FIFA saat ini. Timnas Tanzania ada di urutan ke-119. Mereka total mengoleksi 1.159,81 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia menempati posisi ke-134 di ranking FIFA saat ini. Skuad Garuda total mengantongi 1.102,7 poin. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Timnas Indonesia versus Timnas Tanzania. Tentunya, skuad Garuda diharapkan bisa mendulang hasil manis untuk jadi modal melawan Filipina dan Irak agar lolos ke putaran ketiga.